Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, saya Sri Lutfiani, pengajar di Perguruan Darul Ulum PUI Majalengka, berasal dari klaster ilmu sosial. Sahabat sekalian, pernahkah kalian semua bercermin? Tentu sejatinya di antara kita semua pasti pernah bercermin, baik itu sekali, sesekali maupun beberapa kali, bahkan mungkin bisa ada yang setiap saat melihat cermin akan bercermin. Akan tetapi, apakah kita semua sudah mengetahui bagaimanakah cara dan niat bercermin yang baik yang sesuai dengan syariat Islam? Karena bisa jadi ketika kita bercermin mungkin akan membawa kita kepada perbuatan dosa. Misalnya dengan kita bercermin, kita ingin mengecek apakah kita sudah berpenampilan yang baik agar kita bisa dipuji atau dikagumi oleh orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Baik, saya di sini akan menyampaikan mengenai tata cara dan niat bercermin yang sesuai dengan syariat Islam. Pertama adalah bercermin untuk mengingat Allah atau bercermin sebagai zikrullah. Kenapa dengan bercermin kita bisa mengingat Allah? Karena sejatinya ketika kita bercermin, kita akan melihat diri kita atau kita akan melihat pantulan daripada kita pada cermin, sehingga kita bisa melihat bahwasanya kita merupakan salah satu bagian yang kecil yang Allah ciptakan daripada ciptaan-ciptaan yang lainnya. Ketika kita melihat hal tersebut, tentu kita akan mengingat siapakah pencipta kita. Selain hal itu, ini sesuai dengan firman Allah, yaitu khuliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna, yang artinya yang menciptakan, yang menjadikan, yang membentuk rupa, dan yang memiliki asmaul husna. Jadi ketika kita bercermin, mata kita digunakan untuk melihat ciptaannya, yaitu kita, tetapi hati kita digunakan untuk mengingat, yaitu penciptanya, sehingga bercermin bisa dijadikan sebagai sarana untuk zikrullah atau mengingat Allah. Lalu yang kedua ada bercermin untuk bersyukur. Bercermin untuk bersyukur, hal ini dimaksudkan adalah selain kita mengingat Allah, kita pun bersyukur atas apa-apa yang telah Allah ciptakan terhadap kita, atau ketentuan-ketentuan yang Allah ciptakan terhadap diri kita, baik dari mungkin penciptaan kita, dari indera kita, dari bentuk tubuh kita gitu ya, kemudian daripada sempurna tidaknya kita. Nah, itu sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surat At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sebagaimana kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi ketika kita bercermin, kita haruslah bersyukur atas apa yang telah Allah tetapkan, walaupun terdapat kekurangan-kekurangan. Mungkin itu merupakan salah satu dari bagian Allah atau rencana Allah yang diberikan kepada kita, yang mungkin akan menjadi kebaikan kita di surganya nanti. Lalu yang ketiga ada bercermin untuk mentafakuri dosa. Kenapa bercermin itu kita bisa jadikan sebagai sarana untuk bertafakur? Karena selain tadi kita melihat pantulan diri kita, kita pun bisa mengingat, memandang wajah kita, apakah wajah ini adalah wajah yang sudah melakukan perbuatan-perbuatan baik, atau mungkin wajah ini adalah wajah yang bisa membawa kita kepada hal-hal keburukan atau perbuatan dosa. Sehingga dengan bercermin inilah kita bertafakur, dosa-dosa apakah yang telah kita lakukan, bukan hanya wajah kita, tetapi mungkin mata kita gunakan untuk apa, melihat apa, apakah hal yang baik atau yang buruk, mulut kita digunakan untuk berbicara hal-hal yang baikkah atau hal-hal keburukan, Kemudian telinga kita apakah sudah mendengarkan hal yang baik atau justru mendengarkan hal-hal buruk. Nah, ini wajib kita untuk bertafakur.
Selain daripada apa yang telah Allah ciptakan, kita pun harus diberikan kemampuan untuk berpikir apakah kita sudah menjalankan gitu atau menggunakan indera kita untuk hal-hal yang baik yang membawa kepada kebaikan. Hal ini tentu setelah kita bertafakur, sudah mengingat dosa-dosa apa yang kita lakukan, kita hendaknya bertaubat kepada Allah. Dengan setelah bertafakur itulah hasil akhirnya diharapkan kita senantiasa meminta taubat kepada Allah, minta ampunan, karena sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Lalu yang terakhir, bercermin yang keempat adalah bercermin untuk bertekad. Bertekad di sini artinya adalah selain kita tadi mengingat Allah, bersyukur, mentafakuri dosa, artinya tekad terakhir di sini kita akan bawa kemanakah tubuh kita ini, tangan kita ini, kaki kita ini gitu ya. Apakah tetap berjalan pada keburukan ataukah berusaha untuk mencari kebaikan. Bertekad di sini artinya kita membulatkan hati, memohon kepada Allah agar senantiasa dibimbing, dijaga. Maka dari itu ketika kita bercermin, alangkah baiknya kita membaca doa, Allahumma kama hasanta khulqi fahasin khulqi. Artinya adalah, ya Allah, sebagaimana engkau telah membaguskan ciptaanmu, maka baguskanlah akhlakku atau akhlak kita. Jadi bertekad di sini artinya kita pun harus bertekad. Ketika kita sudah tadi melakukan tafakur dosa, kemudian bertobat, kita harus bertekad, kita harus lebih baik daripada hari kemarin, gitu ya. Artinya setelah bertekad di sini kita minta kepada Allah, memohon agar senantiasa berada dalam lindungannya. Nah, sahabat sekalian, bercermin tadi artinya adalah membawa kepada kebaikan. Satu, dengan mengingat Allah atau zikrullah. Kedua adalah dengan bersyukur kepada Allah atas ketetapannya. Ketiga adalah dengan mentafakuri dosa-dosa kita yang kemudian nanti kita bertaubat. Dan yang terakhir, yang keempat tadi adalah bertekad dengan menetapkan hati agar senantiasa berada dalam lindungannya. Nah sahabat semua, hal tersebut atau bercermin sesuai dengan syariat dan ketentuan yang baik bisa kita aplikasikan sesuai tadi poin keempat tadi yang saya sampaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.